Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Elvolia kembali menjumpai Anda dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Tiga bangunan di Samarinda terbakar. Krisis air bersih yang dialami warga Limunjan direspon cepat oleh Pemkab Berau. Berbagai persiapan dilakukan Pemkab Kukar jelang pelaksanaan Tenggarong International Folk Art Festival atau TIFAF 2022. Api yang membakar bangunan berlantai 2 di Jalan Dr. Sutomo Gang 11 Samarinda Ulu Rabu pagi cepat membesar. Petugas pemadam bersama relawan bergegas memadamkan kobaran tersebut. Seorang warga menyebut api pertama terlihat dari bangunan yang berada di dalam gang dan merambat ke bangunan lainnya hingga akhirnya ruko itu pun ikut terbakar. Warga heran bangunan itu terbakar, padahal tidak teraliri listrik dan tidak berpenghuni. Dari mana Pak? Dari sini Pak. Rumah ini kondisinya gimana? Kosong semua. Oh jadi berapa rumah ini di satu deret? Pak, ini kan bangsalan, kosong ya, Kosong semua rumah ini, kosong semua, tidak ada rumah kecuali rumah saya sendiri. Rumah di sini aja. Iya. Kok bisa terbakar, ada suara ledakan atau apa Pak? Tidak tahu, atau ada asap hitam itu. Ini ada listriknya rumah ini Pak? Listrik mati semua sudah, putus semua, putus sama PLN. Tidak ada aliran listrik ya? Tidak ada. Dan maksudnya sebelum terbakar ada aliran listrik tetap ya? Ada. Memang tidak ada ya? Tidak ada, listrik kan meteran tidak ada, sudah habis. Oh, meteran sudah habis ya? Iya. Memang sehari-hari nggak ada sama sekali ya, biar pemilik rumah atau apa nggak ada ya? Musibah ini menyebabkan 3 bangunan terdiri 1 rumah tunggal berlantai 2 dan 2 bangsal gagal diselamatkan. Selain itu, ada 2 rumah lain yang terdampak. Hari ini terjadi 65 kebakaran di Jawa Timur Gang 11, memusnahkan 3 buah rumah, 1 rumah tunggal, 2 rumah bangsalan. Terdampaknya 2, kami menurunkan 3 posko dari posko 1, 2 dan 3 dan dibantu relawan. Tidak ada korban jiwa dari musibah ini, sementara penyebab pasti kebakaran masih diselidiki petugas. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. ...21,22 gram barang bukti narkotika jenis sabu-sabu inilah yang dimusnahkan Satresko Narkoba Polres Berau di Tanjung Redep Rabu siang. Barang bukti yang disita dari 8 tersangka itu dimusnahkan dengan cara di blender dan selanjutnya bubur sabu-sabu ini dibuang ke kloset. Wakapolres Berau, Komisaris Polisi Rama Daniel menyebut, barang bukti yang dimusnahkan ini disita Satres Narkoba di bulan Mei 2022. Dari 8 tersangka itu, polisi menangkapnya secara terpisah di 6 tempat. Untuk hari ini, Polres Berau akan melaksanakan pemusnahan barang bukti jenis narkotika. Yang mana untuk pemusnahan barang bukti pada hari ini kita memusnahkan barang bukti sebanyak kurang lebih 21,22 gram ya, jenis sabu yang kita peroleh dari hasil pengungkapan terhadap 6 laporan polisi yang terjadi di bulan Mei tahun 2002 yang lalu. Yang mana dari 6 TKP tersebut
kita mengamankan sebanyak tersangkanya 8 orang. 8 tersangka yang menyaksikan pemusnahan itu terancam pidana minimal 4 tahun penjara. Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Taman Kota Raja di Tenggarong, Kutai Kartanegara ini menjadi salah satu yang disasar oleh Satgas Penanganan COVID-19. Petugas mengimbau pengunjung agar kembali disiplin menerapkan prokes, salah satunya mengenakan masker saat bepergian dan saat berada di keramaian, pusat perbelanjaan, dan rumah makan. Satgas Gakum COVID-19 menyatakan patroli ini dilaksanakan 3 kali sehari, yakni pagi, siang, dan malam hari. Kegiatan Satgas Gakum Kabupaten untuk himbauan prokes itu kami laksanakan kalau di piket siang itu 2 kali, pagi dengan sore. Jadi di Satgas Gakum itu ada 3 regu mas, jadi nggak pernah putus itu, malam juga pun begitu. Jadi lokasi-lokasi yang kami himbau untuk prokesnya di toko-toko modern, terus di kafe, angkringan. Seorang warga menyatakan disiplin untuk mengenakan masker di wilayah Tenggarong masih cukup tinggi, terutama saat berada di keramaian maupun berkumpul dengan beberapa rekan. Mereka biasa melepas masker saat sendiri atau suasana lagi sepi. Orang rata-rata udah lepas masker sih, kebanyakan sudah mulai lepas. Tapi ya masih lumayan juga pakai. Cuma kalau kayak gini udah mulai rame lagi kayak gini. Kan waktu yang kemarin kan benar-benar sepi kan. Ini mungkin tahun ini udah mulai rame lagi. Ya, tapi tetap pakai masker ya. Iya. Kalau lagi jalan, lagi keluar pakai. Cuma kalau lagi diem gini buka sih biasanya. Kalau kan lagi mau makan gitu doang. Tapi habis itu pakai lagi. Terus kalau misalnya keramaian tutup. Cuma kalau kan orang terdekat mungkin buka. Peningkatan penerapan prokes yang dilakukan Satgas Penanganan COVID-19 ini berkaitan kemunculan kasus baru COVID-19. Saat ini terdapat 1 kasus positif COVID-19 dan tengah menjalani perawatan. Amir Hamzah, Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara. SPBU di Jalan Kesuma Bangsa, Samarinda Kota ini Rabu siang dipantau ketat oleh polisi. Ini dilakukan agar BBM bersubsidi tidak disalahgunakan oleh warga yang membeli dengan menggunakan tangki modifikasi. Pengawasan penjualan BBM Pertalite bersubsidi di SPBU menggembirakan warga. Mereka senang karena antrian pembelian BBM tidak lagi panjang dan warga dengan mudah mendapatkan BBM bersubsidi. Sebelum polisi menangkapi kendaraan pengetap BBM, warga kerepotan saat akan membeli BBM. Mereka harus antri hingga 2 jam, begitupun tidak sedikit yang pulang dengan tangki tetap kosong. Betul Pak, kalau tangki besar itu, betul ditangkapnya, habis saja itu, habiskan aja. Oh ya, karena merugikan atau gimana Pak? Merugikan betul, kita ada mau ngisi nggak bisa Pak. Oh gitu Pak Pak ya. Ngisi karena habis, bensin habis. Gara-gara tangki besar itu Pak. Iya ya. Kemudian kalau sudah ngantri berapa jam Bapaknya kira-kira? Kalau sudah ada antrian begitu Pak? Lama Pak kita, sampai 2 jam baru ngisi motor kecil ini. Motor kecil aja ya? Sampai 2 jam itu Pak. Jadi beratnya kepolisian menindak tegas para pengetap bermodif tangki? Betul Pak itu, betul sip itu.
Pengawasan penjualan BBM bersubsidi di semua SPBU ini dilakukan terus-menerus dan menyeluruh. Itu dimaksudkan agar warga tidak lagi kesulitan saat membeli BBM di SPBU. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ufolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Tiga bangunan di Samarinda terbakar. Krisis air bersih yang dialami warga Limunjan direspon cepat oleh Pemkab Berau. Berbagai persiapan dilakukan Pemkab Kukar jelang pelaksanaan Tenggarong International Folk Art Festival atau TIFAF 2022. Krisis air bersih di Dusun Limunjan, Sambaliung, Kabupaten Berau direspon cepat oleh Bupati. Bersama rombongan, Bupati melihat langsung kondisi warga yang mengalami krisis air bersih. Bupati akan berkoordinasi dengan PDAM agar secepatnya merealisasikan pasokan air bersih ke warga Limunjan. Mereka akan bekerja cepat mengingat 70 keluarga sudah sangat membutuhkan air bersih. Meski berjanji akan bekerja cepat, namun Bupati belum berani memastikan waktunya. Kalau air minum dari mana mengambilnya? Inginnya sih merespon apa yang menjadi usulan masyarakat itu ya. Makanya kami langsung meninjau ke sini. Ketika memang memenuhi syarat akan kita coba untuk realisasikan. Tetapi sebelumnya mungkin kami akan diskusikan dengan Direktur PDAM, dengan rekan-rekan PUPR seperti itu. Ada berapa banyak yang tinggal sini? Berapa kakak? Di sini sekitar 70 kakak. Ya, 70 kakak. Targetnya itu kapan, Bu? Kami coba diskusikan dulu ya, ya mudah-mudahan karena kalau melihat dari jumlah penduduk mungkin akan menjadi catatan penting saja dulu. Usai pertemuan dengan Bupati dan warga, Direktur Perusahaan Air Minum Daerah Bati Wakal Saiful Rahman menegaskan pasokan air bersih ke Limunjan ini belum bisa ditentukan waktunya. Namun PDAM sudah memiliki program pengembangan tahun ini dan tahun mendatang. Sedangkan titik pengembangannya yakni kawasan Gunung Panjang dan Teluk Bayur. Kalau yang di sini belum, kalau yang di sininya ya. Tapi yang kemarin itu ada di Gunung Panjang, kemudian di Teluk Bayur. Ada berapa sih saya nggak hafal semua. Sudah kami rapatkan dengan PU. Ada yang sekarang, ada yang nanti tahun depan. Apapun penjelasan Bupati dan Direktur Utama PDAM, warga tetap menunggu realisasi sambungan air bersih ke rumahnya masing-masing. Karena mereka saat ini sudah sangat kesulitan mendapatkan air bersih. Amir Hamzah, Miko Gusti, melaporkan dari Kabupaten Berau. Kenapa bisa susah air di sini, Pak? Pasar tradisional Kalandasan ini jadi tujuan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat tiba di Balikpapan Rabu siang. Di pasar itu, Menteri memantau harga kebutuhan pokok dan meninjau penjualan minyak goreng curah rakyat dan minyak goreng kemasan rakyat. Menteri yang sempat berdialog dengan pedagang mendapat informasi masih banyak pembeli yang takut menggunakan minyak curah. Zulkifli meminta masyarakat tak perlu takut karena minyak tersebut dipastikan higienis dan aman untuk dikonsumsi. 2.500 kali 20 berapa? 50.000. Nah ini saya bayar itu ya. Adalah Bang mundur, Pak. Ya, ini kan 1,5 liter ini. Iya Pak, 21.
Kan program pemerintah 14. Iya. Tadi saya sudah perintahkan dirjen saya. Di sini ternyata pedagang di sini, ibu-ibu yang beli di sini takut pakai minyak curah, takut. Gitu. Kenapa? Katanya takut. Jadi tolong nanti dirjen dijelaskan kepada masyarakat, minyak curah itu vitaminnya masih tinggi, sehat, bagus, sangat aman, layak untuk dikonsumsi. Tolong nanti dijelaskan. Minyak kita segera lagi diproduksi, kami cetak, nanti akan masuk ke Balikpapan. Saya juga sudah minta kanwil perdagangan sini ada nggak ya? Kapan Pak? Kapan Pak akan masuk? Tolong Pak segera komunikasi sama dirjen agar minyak kita sampai di sini. Nah, cepat segera. Ya. Menteri Perdagangan juga memastikan harga kebutuhan pokok mulai cabai, bawang dan beberapa kebutuhan lainnya berangsur menurun. Turun. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah belanja banyak. Kalau cabai merah ini masih 90. Jadi rata-rata di Balikpapan harga stabil. Bahkan kalau cabai sudah turun ya. Menteri Perdagangan juga mendatangi pabrik pengolahan minyak sawit di kilometer 13 Karyangau. Itu dilakukan untuk memastikan ketersediaan minyak sawit sebagai bahan mentah minyak goreng. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Balikpapan. Hingga saat sekarang, belum semua daerah di Kalimantan Timur memiliki BPBD. Itu tegaskan oleh Yuda Pranoto, Kalak BPBD Kaltim saat menggelar rapat koordinasi pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana daerah yang berlangsung di Samarinda Rabu siang. Daerah yang belum memiliki BPBD disarankan secepatnya membentuk lembaga ini. Itu dinilai penting mengingat tugas dan fungsi BPBD sangat strategis saat terjadi kebencanaan. Ia mencatat daerah yang belum memiliki BPBD yakni Kota Bontang dan Kabupaten Pasir. Atau yang mewakili, yang terhormat narasumber, cinta kepada bangsa dan tanah air, marilah kita mendengarkan. BPBD harus berdiri sendiri. Jadi target saya memang hanya tinggal Kabupaten Pasir dan Bontang yang masih setingkat kantor, ya. Kalau Mahulu, alhamdulillah sudah jadi badan. Jadi nggak boleh BPBD itu dompleng di pemadam kebakaran karena itu bencana setiap daerah pasti suatu saat mengalami bencana ya, walaupun kita tidak harapkan. Nah, siapa yang berperan di situ? Nggak mungkin damkar, ya. Harus ada bencana. Jadi target saya setiap hari, setiap saat saya pimpin rakor, kabupaten atau kota yang masih belum badan harus bentuk badan. Pada rakor kali ini, BPBD Kaltim mengingatkan vitalitas fungsi dan tugas Pusdalops BPBD. Saat situasi normal, Pusdalops akan menjadi pusat informasi data dan saat terjadi bencana akan menjadi pusat pengendalian operasi. Mengingat tugas dan fungsinya tersebut, maka Pusdalops diminta senantiasa siaga penuh. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ulfaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Tiga bangunan di Samarinda terbakar. Krisis air bersih yang dialami warga Limunjan direspon cepat oleh Pemkab Berau. Berbagai persiapan dilakukan Pemkab Kukar jelang pelaksanaan Tenggarong International Folk Art Festival atau TIFAF 2022.
Berbagai persiapan jelang Tenggarong International Folk Art Festival atau TIFAF 2022 terus dilakukan hingga Rabu siang. Festival tahunan ini melibatkan 6 negara, 10 provinsi, dan 18 kecamatan se-Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan berlangsung 5 hari dari tanggal 20 hingga 24 Juli 2022. Kepala Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara Slamet Hadi Raharjo menyatakan ada 3 titik pusat festival, yakni di Taman Kota Raja, lapangan basket Timbau, dan halaman parkir Stadion Rondong Demang. 6 negara yang berpartisipasi di TIFAF tersebut tidak hadir secara langsung. Mereka akan menampilkan kebudayaannya melalui video. Sementara 10 provinsi yang turut ambil bagian di festival kali ini akan datang secara langsung. Tercatat hingga Rabu siang, sudah 5 provinsi tiba di Tenggarong. Ada 3 titik, yaitu di Taman Kota Raja, di Amphitheater, kemudian di Stadion Rondong Demang. Itu untuk pembukaan, tetapi terfokus untuk pembukaannya di Taman Kota Raja, nanti untuk pembukaannya. Untuk provinsi-provinsi yang lain udah datang semua atau gimana, Pak? Provinsi yang lain baru 5 provinsi kayaknya yang datang. Itu pun yang sudah stay di Tenggarong baru 2 provinsi. Ini tadi 3 baru landing di Bandara Balikpapan untuk OTW ke Tenggarong. Saat acara berlangsung, peserta dari berbagai daerah dan negara itu akan menampilkan kesenian, mulai musik, tarian, dan kebudayaan lainnya. Amir Hamzah, Faidil Adha, melaporkan dari Kutai Kartanegara. Pemilik hewan peliharaan di wilayah Samarinda Kota Rabu siang mendatangi lokasi vaksinasi hewan yang digelar di Jalan Muso Salim, Karangmumus. Mereka semangat mendatangi lokasi vaksinasi tersebut karena diberikan secara gratis oleh kecamatan dan Dinas Ketahanan Pangan. Syarat untuk mendapatkan vaksin rabies hewan peliharaannya usia minimal 5 bulan, suhu badan tidak lebih 38,5 derajat. Camat Samarinda Kota, Anis Siswanti menyatakan, vaksinasi hewan peliharaan ini bertujuan melindungi hewan yang dipelihara dan pemiliknya. Jangan ke saya ya. Pada hari ini Kelurahan Karangmumus melalui pro bebayanya dari Pokmas 3 ya Pak Lurah ya, mengadakan kegiatan vaksinasi rabies gratis di sini ya. Tentunya bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan ya, Kota Samarinda ya, Kota Samarinda yang saat ini berada di lokasi RT 20 ya kan, Kelurahan Karangmumus. Syaratnya kucingnya harus sehat, terutama suhunya harus normal. Normalnya antara berapa, Bu? Di antara 37 sampai 38,5 atau 6 itu bisa divaksin. Kalau di atas itu, Bu? Kalau di atas itu tidak bisa. Tidak bisa ya? Pertama mungkin kalau misal stres ya, itu kita kasih vitamin dulu, nanti diam sebentar mungkin setengah jam, nanti kita cek lagi kalau memang suhunya turun baru kita vaksin. Pemelihara hewan senang mendapatkan vaksinasi gratis tersebut. Kabar ini ia dapatkan dari grup percakapan di tempatnya tinggal. Itu vaksin ya? Vaksin. Ibu bawa binatang apa, Bu, hari ini? Kucing. Kucing ya. Oh, ini sudah berapa kali mengikuti kegiatan vaksin, Bu? Baru sekali. Baru sekali ya. Oh. Ibu kucingnya jenis apa, Bu? Apa ya namanya ya? Belum tahu saya. Belum tahu ya? Sudah berapa lama ngerawat kucing ini, Bu? Baru 6 bulan. 6 bulan ya. Baru datang ke sini. Informasi dari mana, Bu? Lihat di grup WA kalau nggak salah. Grup WA ya, ada vaksin ya. Oh. Dalam kegiatan tersebut, 8 ekor kucing dan 7 ekor anjing peliharaan mendapat jatah suntik vaksin rabies. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.
Apel kehormatan serah terima jabatan Pangdam 6 Mula Warman ini berlangsung Rabu pagi di halaman Makodam 6 Mula Warman di Balikpapan. Panglima Kodam 6 Mula Warman yang semula dijabat Mayor Jenderal TNI Teguh Pujo Rumekso, kini dijabat oleh Mayor Jenderal TNI Tri Budi Utomo. Mayor Jenderal TNI Teguh Pujo Rumekso menyatakan penggantinya akan cepat beradaptasi meski belum pernah bertugas di Kodam 6. Teguh begitu yakin karena penggantinya seringkali berkunjung ke Kaltim bersama Presiden. Sedangkan Majen TNI Tri Budi Utomo akan belajar banyak dari pendahulunya. Apresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya karena beliau telah memberikan keadaan yang kondusif selama beliau bertugas dan tidak ada gejolak baik itu di perbatasan ataupun di wilayah Kodam 6 Mula Warman ini. Saya yakin meskipun Pangdam belum pernah bertugas di sini, tapi sudah beberapa kali menampingi Presiden kunjungan ke wilayah Kodam 6 Mula Warman, ke Kalimantan Utara, Kalimantan Timur berkali-kali, ya, Kalimantan Selatan. Saya pikir sudah familiar dan saya yakin dengan pengalaman beliau di Papua, kemudian beberapa Korem, Kodim, saya yakin Kodam ke depan, Kodam 6 Mula Warman ini makin jaya dan makin sukses. Sebagai Pangdam baru, tugas berat sudah menanti Majen TNI Tri Budi Utomo. Salah satunya yakni membantu pengamanan pemindahan ibu kota negara ke Penajam Pasir Utara. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Kaltim hari ini. Saya Ulfolia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.